Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selamat belajar. Pada pembelajaran kali ini, materi yang mau kita bahas adalah pengenalan perangkat TIK. Jenis perangkat keras dalam teknologi informasi komunikasi dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Yang ketiga, brainware atau manusia yang menggunakan. Hardware. Hardware kenapa disebut juga sebagai perangkat keras? Karena hardware merupakan komponen dari komputer atau alat elektronik yang dapat kita lihat bentuk fisiknya, dapat dipegang, dapat dilihat, yang sangat berkaitan dengan sistem komputer. Yang kedua, software atau perangkat lunak, yaitu sekumpulan data elektronik atau program yang tersimpan di dalam komputer yang berfungsi untuk menjalankan suatu perintah. Yang ketiga, brainware. Brainware itu merupakan manusia yang memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer. Jadi kita bisa menggunakan komputer itu termasuk ke dalam kelompok brainware. Perangkat keras atau hardware itu digolongkan ke dalam 4 macam. Yang pertama, perangkat input. Perangkat input merupakan semua perangkat komputer yang berfungsi untuk memberikan input atau masukan baik berupa data maupun perintah ke dalam komputer. Beberapa contoh perangkat keras input antara lain ada mouse yang biasanya digunakan untuk menunjuk perintah, memberikan perintah dengan cara menunjuk tombol-tombol yang ada di komputer melalui layar monitor. Yang kedua ada keyboard. Keyboard merupakan perangkat input yang berfungsi untuk memberikan perintah dalam berupa tulisan atau angka dan kombinasi perintah yang lain. Barcode reader. Nah, barcode reader ini mungkin sering kita lihat di swalayan yang biasanya digunakan oleh kasir yang berfungsi untuk membaca kode barcode yang terdapat di dalam sebuah produk. Sehingga kita bisa melihat berapa harga dari barang tersebut. Kenapa ini tergolong sebagai perangkat input? Karena dengan dia membaca barcode tersebut, otomatis itu sudah memasukkan data ke dalam komputer sehingga komputer mengetahui berapa harga dari barang tersebut. Joystick. Nah, joystick ini biasanya kalau kita lihat digunakan untuk mengendalikan game atau permainan. Perangkat keras yang kedua yaitu perangkat keras proses. Jadi komputer itu bekerja setelah diberi perintah atau input, maka dia akan berpikir atau memproses perintah yang kita berikan. Jadi perangkat proses ini berfungsi untuk memproses semua perintah atau data yang diinput ke dalam komputer. Dari satu unit komputer yang merupakan perangkat proses itu adalah CPU. Yang mana CPU itu kepanjangan dari Central Processing Unit, yaitu merupakan pusat pemrosesan data
dari sebuah komputer. Nah, kalau kita lihat dari bentuk CPU yang berbentuk kotak, di dalamnya itu ada beberapa perangkat lagi. Yang pertama adalah mainboard atau motherboard. Ini merupakan induk dari semua perangkat yang ada di dalam CPU. Di mana di dalam mainboard ini ada beberapa alat yang lain. Yang pertama ada prosesor. Kalau manusia memiliki otak untuk berpikir, begitu juga dengan komputer, alat pemroses utamanya ada dalam CPU. Nah, di dalam CPU itu ada satu alat lagi, yaitu prosesor, yang berfungsi yang disebut juga sebagai otak daripada komputer. Itu adalah prosesor tersebut. Selain prosesor, ada memori. Memori itu berfungsi untuk menyimpan perintah yang diberikan oleh alat input tadi sebelum diproses oleh otaknya atau prosesornya. Ibaratnya kita sedang belajar, kita mendapat ilmu dari Bapak Ibu guru, pertama kita simpan dulu di memori kita. Lalu kita akan berpikir apa aja tadi informasi yang kita dapat. Begitu juga dengan komputer. Yang berikutnya ada sound card. Apabila kita memberi masukan berupa suara, agar suara itu bisa diproses, bisa kita dengar hasilnya seperti apa, maka di dalam CPU ada yang namanya sound card yang berfungsi untuk memproses data yang berbentuk berupa suara. Yang berikutnya ada card VGA, di mana fungsinya setelah kita memberi perintah melalui alat input, diproses oleh CPU. Misalnya kita memberikan input berupa ketikan, kita mau lihat hasil ketikan tersebut, maka harus dihubungkan dulu melalui yang namanya card VGA. Yang berikutnya adalah hard disk, yang berfungsi untuk menyimpan semua program-program data yang ada di dalam komputer, yang kita simpan di dalam komputer. Nah, itu tadi beberapa contoh perangkat proses. Perangkat keras yang berikutnya adalah perangkat output. Jadi setelah komputer itu kita beri perintah melalui alat input, diproses oleh alat proses, terus kita mau lihat hasil dari pemrosesan tersebut seperti apa, kita melalui yang disebut perangkat output. Jadi perangkat output itu berfungsi untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data di dalam komputer. Nah, jenis-jenis perangkat output antara lain, yang pertama monitor. Monitor itu merupakan perangkat output yang berfungsi untuk melihat hasil di layar monitor. Jadi melihat hasil di layar. Yang kedua, printer. Perangkat output yang ingin melihat hasilnya dengan cara dicetak di atas kertas. Yang berikutnya ada speaker. Kalau kita ingin melihat hasil output berupa suara, maka kita menggunakan perangkat outputnya adalah speaker. Di sini ada proyektor atau infocus. Kalau monitor tadi dilihat pada layar monitor, kalau infocus itu kita melihat hasil pemrosesan itu pada layar yang lebih besar tampilannya. Itu perangkat yang berikutnya adalah perangkat media penyimpan data. Jadi setelah komputer kita beri input berupa perintah atau data, akan diproses oleh CPU, lalu ditampilkan, kita lihat hasilnya melalui monitor. Nah, apabila data yang sudah kita proses tadi ingin kita gunakan untuk yang akan datang, berarti data itu harus disimpan. Data tersebut harus disimpan pada media penyimpan data. Jenis-jenis media penyimpan data antara lain ada flash disk, ini yang mungkin sudah umum, sudah digunakan. Ada CD-RW, kalau kita menyimpan ke dalam kepingan CD.
Nah, itu adalah beberapa media penyimpan. Ya, ini untuk materi hari ini cukup sekian. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.